sepanjang perjalanan itu summit itu dari tempat camp sampai puncak itu jam 12. Udah nggak berupa orang. Di sini dia kayak hancur di sini, masih berdarah gitu. Dan ternyata yang tadi gue gerayutan di waktu si Ayan video itu nggak ada. Yang kejadian yang malam gue lihat itu ngikutin gue di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport, mendengarkan, dan menonton Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue ini adalah teman gue, sahabat gue, dan senior gue juga, yang akan menceritakan pengalamannya ketika pendakiannya di Gunung Cermai. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ale. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Kesibukan lagi apa nih Bang? Ya biasa, pengacara, pengangguran banyak acara. Wah mantep banget sih. Dan di segmen kali ini Bang Ale pengen menceritakan pengalamannya di Gunung Cermai. Iya, Cermai jalur Linggarjati. Ya. Itu pada tahun berapa Bang? 2017 kalau 2017 ya. Oke nih Bang. Simak video ini sampai habis ya. Karena Bang Ale ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian yang terkesan tentunya bagi teman-teman semua dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, bisa langsung kirimkan aja nih ke via email besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Bang nih, tanpa berlama-lama waktu lagi nih. Ayo Bang, langsung ceritain aja Bang dari awal kejadiannya, kenapa lu dengan rombongan lu bisa diteror kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu gue ada niatan buat naik gunung 2017 karena emang target gue tuh gue ngejar target kan, dari habis atapnya Pulau Jawa Tengah, akhirnya gue ke atap Jawa Barat ya kan. Di situ gue berempat, gua, Oji, si Ayen yang cewek, sama si Iwan. Gue berangkat dari rumah itu jam 10 sampai Kampung Rambutan setengah 11, nyari-nyari bis ya kan. Nyari bis, dapat bis, dan nggak tahu kenapa itu bis tuh muter-muter situ terus, jadi penumpang itu nggak ada. Akhirnya sampai 3 kali bolak-balik Kampung Rambutan. Akhirnya pas jam 12 malam tuh berangkat dari Kampung Rambutan menuju ke Linggarjati kan, Kuningan. Berangkat ke sana, di pertengahan tol mana itu, di pintu tol itu gue dioper ke bis Luragung. Nah pas di pertengahan jalan di dalam tol itu, mobil yang bis itu kebakar. Ya gue nggak tahu, mungkin tanda-tanda kali ya. Akhirnya oper mobil lagi, nyampe lah jam 4, nyampe di pasar Kuningan. Kuningan apa Cirebon tuh. Pokoknya karena udah lama banget ya, belanja logistik. Akhirnya naik angkot lagi, nyampe diantar ke Linggarjati, sampai basecamp Linggarjati setengah 5. Sampai setengah 5, berhubung emang ada temen kan di situ yang ngurus basecamp Linggarjati kan, adiknya sempat naik bareng ke Argopuro, Bang Opik sama Bang Firman. Udah ketemu dia, packing bentar, salin, ngisi ya kan, makan, jalan lah jam 5, mutusin jalan karena emang
yang si Ayan ini kan kerja, jadi ngejar waktu buat Senennya. Akhirnya jalan jam 5, si Ayan naik motor sampai pos apa tuh yang di depan itu? Pos ojek? Enggak, tempat kayak perkemahan juga sih, pos masih itu. Udah gue jalan. Nah dari pas masuk hutan itu tuh rasanya udah beda. Di hutan itu udah beda. Jalan sampai pos apa tuh ya, pokoknya lupa banget dah posnya. Sebelum kuburan kuda jam 9 malam akhirnya memutuskan untuk ngecamp. Karena si Ayan aja kan udah dapet, dan jaketku juga di bis udah habis buat nutupin duduk dia. Akhirnya udah di situ, dan pas baru diriin tenda ketemulah ada rombongan, 2 rombongan dari Ciledug. Seingat gue dari Ciledug 2 orang, terus dari Bandung 4 orang. Akhirnya udah ketemu di situ ngecamp bareng. Nah kejadiannya itu jam 9 sampai pagi tuh gue nggak bisa tidur. Yang lain udah pada habis makan kan, gue masakin, habis makan udah tidur semua. Nah gue ngobrol nih sama si Ayan. Pas ngobrol berbincang banyak, si Ayan tidur. Nah gue kebetulan ngerokok kan ya, ngerokok tinggal sedikit lah. Tinggal sedikit. Pas habis ngobrol ngeliat si Ayan tidur, ya lu gue ajak ngobrol malah tidur gitu. Nah pas ngeliat ke depan kan tenda berdepan nih. Nah tenda gua, nih tenda temen gua dua-dua. Nah disitulah gua ditunjukin, ditongolin lah ibaratnya, ditongolin tuh cewek putih, ini darah semua, muka hancur, tapi nggak berada buat gua, jadi nyampingin gitu, tapi diem di situ. Dan gue di situ udah bacaan apa aja gitu kan, sampai nutup sleting tenda aja tuh ada kali sejam gue gini-gini, tangan gemeteran gitu. Akhirnya udah gue baca apa aja, sampai teriak-teriak gitu kan. Temen gue kagak ada yang bangun, nggak tahu emang kecapean atau kebluk ya kan. Nggak tahu dah tuh, kagak ada yang bangun di situ. Udah akhirnya tenda ketutup, dan gue nggak tidur sampai pagi. Pas baru berani buka itu tenda, pas si Ayan bangun 5:30 tuh, udah buka tenda. Dan tuh buka tenda juga dia mau langsung buka, gue nggak kasih, tar dulu gitu. Kenapa bang? Ntar gue yang buka dah, gue ngintip dulu kan. Alhamdulillah udah kagak ada ya kan. Akhirnya udah bikin sarapan, summit, kita mutusin summit. Sepanjang perjalanan itu, summit itu dari tempat camp sampai puncak itu jam 12 siang. Dari jam 6:30 pagi sampai jam 12 siang. Udah foto-foto sebentar, dan gue juga sempat menggigil karena emang nggak tidur, capek ya kan. Jam 1 turun. Nah kejadian lagi pas di pertengahan kan ada kayak akar gede gitu, akar gede. Nah gue bercanda-candain Ayan nih, namanya orang lagi PNS kan, PMS ya, lagi PMS, bawaannya bete ya kan. Nah gue berusaha buat ngibur dia. Ya sebenarnya juga gue udah bete, yang teman gue yang si Oji sama si Wan udah jalan duluan nih. Ada segede betis lah, itu akar pohon gantung. Gue ngibur dia nih, maksudnya kayak Tarsan, wow gitu kan gue. Tapi diem aja, aduh ini anak ngapa ya. Dan itu kan sempat direkam sama si Ayan ya kan, direkam. Dan itu yang kejadian yang malam gue lihat itu ngikutin gue di belakang, dan akhirnya selama dari puncak jam 1 siang gue sampai camp jam 6 pas azan maghrib. Dan itu pun aneh juga, gue udah muter-muter di situ, tapi gue yang bawa si Ayan. Gue nggak mau cerita kalau kita tuh disesatin gitu. Gue mau nggak cerita gitu karena gue nggak takut dianya panik juga kan. Akhirnya udah kan, gue muter, kok di sini juga ada mati gue nih. Si Ayan lama banget sih bang gitu kan. Udah, nah pas jam 6 tank tuh pas ajan kan, gue bawa HP ada alarm ajan ya kan. Nah pas alarm ajan, nah niat gue tuh suruh berhenti tuh buat Ayan berhenti dulu gitu, karena mau maghrib kan. Udah aja
nggak taunya gue udah ngelewatin tuh tenda. Jadi pas gue jalan, pas dengar suara azan, gue nengok gitu kan, Yan istirahat aja dulu, kenapa bang gitu. Pas itu tenda itu apa kelihatan, pas barengan azan, akhirnya niatnya aturan buat suruh istirahat, akhirnya gue ada alasan itu tenda kita, padahal gue udah di pikiran gue udah, waduh kok gini banget nih gitu, kejadiannya gitu. Baru pertama kali juga sih ngalamin kayak gitu. Akhirnya pas banyak cerita, gue makan ya kan, masak tuh makan, jam 9 malam mutusin buat turun dengan temen gue jalan duluan, ya gue berdua-duain gitu. Akhirnya bawa carry layan, tumpuk gue. Akhirnya nyampe base camp jam 12 malam. Jam 12 malam akhirnya gue mutusin udah nginep di base camp aja. Si Ayan langsung izin ke tempat gaweannya kan. Akhirnya jam paginya tuh Senin pagi jam 8 gue cabut ke Jakarta. Nyampe di Depok itu jam 4:30. Sampai Depok baru. Dulu kan masih ada terminal tuh. Nah, di situ baru gue bongkar semua. Dan ternyata yang tadi gue gerayutan di waktu si Ayan video itu nggak ada. Makanya gue bisa bilang sampai apa? Gue diikutin karena ngeliat di video tuh dia nongol. Sampai sekarang gue nggak pernah lewat situ. Linggarjati. Iya, Linggarjati. Kebanyakan ya Palutungan sama Apoy. Gitu sih. Oke. Tadi lu berangkat itu 4 orang. 4 orang dan salah satu termasuk perempuan satu ya? Perempuan satu dan 3. Perempuan itu sedang datang bulan. Dan datang bulannya itu pas di jalan juga. Di bis mungkin. Dan itu korbannya jaket gua. Oh, berarti jaket tuh banyak darah dong? buat nutupin dia ya. Nah, tadi lu sempat bilang bahwa saja lu diputer-puterin sama bis ini. Ya. Pas lagi di Kampung Rambutan ya bang? Karena nyari penumpang. Iya, nyari penumpang. Dan di situ juga sebenarnya sempat aneh juga, nggak biasa-biasa gitu kan. Dan selama 3 hari ya isi bis cuman gue doang berempat. Dan akhirnya lu sampai di salah satu pintu tol ya. Akhirnya lu pindah bis nih. Pindah bis ke Luragung. Nah, di pertengahan tol itu mobil bis itu kebakar. Oke. Nah, di situ lu udah mulai curiga nggak sih bang tentang undakan lu nantinya gitu? Awalnya sih santai aja ya, cuman pas yang bis kebakar itu kayaknya apa nggak boleh atau gimana gitu ya. Sempat pikiran nggak enak juga sih. Pas bis kebakar itu lu udah mempunyai feeling bahwa saja udah nggak enak nih feelingnya. Nah, hingga sampai lu sampai di base camp itu jam 5. Sampai base camp setengah lima sore bang. Iya. Berangkat dari jam 12 malam dari Kampung Rambutan. Jam 12 malam dari Kampung Rambutan sampai ke Cirebon jam setengah 5 sore. Sampai base camp Linggarjati. Gokil. Perjalanan berapa jam itu bang? Hitungnya itu 12 itu. Iya. Hampir 20 jam lah. Itu macet apa enggak bang? Apa gimana? Kalau untuk perjalanan sih normal. Kondisi normal, nggak macet nggak apa. Dan mungkin karena emang pertama kali Linggarjati, terus ya gue sekalian silaturahmi. Tapi kalau melihat kayak itinerary pendakian itu sebenarnya nggak sampai selama itu. Iya, nggak masuk akal juga. Akhirnya ya udah sampai situ gue juga udah kecapean juga, udah lemes juga semua. Tapi emang anak-anak pengen lanjut ya udah gitu. Akhirnya jam 5 sore mulai jalan start pendakian nih bang. Pendakian. Dari awal perjalanan hingga sampai ke pos area camp ya, itu nggak terjadi apa-apa ya. Cuma tadi sempat bilang temen lu ini ada yang ngeliat. Iya, ada yang ngeliat. Cuman gue nganggapnya itu mah cuma karena kecapean atau apa gitu, jadi bayangan atau dari headlamp gitu. Mikirnya bercanda aja gitu, takutnya bukannya serius lah gitu. Tapi si Ayan ini sempat ganti pembalut nih bang pas mau naik gitu? Sempat ganti. Karena emang dari awal
mau mulai berangkat juga dari rumah udah gue bilangin harus siapin pembalut walaupun lagi nggak tanggalnya buat jaga-jaga lah gitu ya. Akhirnya lu sampai di area camp jam 9 malam bang. 9 malam. Jam 9 malam nih. Nah di sini ada kejadian yang menurut gua gokil banget sih bang. Dimana lu langsung ditampakin sama makhluk yang tadi lu bilang itu mukanya hancur. Kayak ya korban tabrakan itu. Itu semacam kayak korban tabrakan bang. Itu darah di mana-mana bang. Ini semua darah, ini hancur. Jadi sebelah dia hancur. Dan itu jadi posisi gue di sini. Dan dia di depan tenda gue, tapi nggak natap gue. Jadi dia diem aja gini. Berarti lu ngeliatnya dari samping ya bang? Iya. Karena kan tenda berdepanan gini, dan dia di samping tenda yang depan gue itu. Dan ketiga temen lu ini semuanya tertidur pulas di bang? Tidur bang. Gue sampai teriak-teriak bacaan juga dia nggak ada yang bangun. Nggak ada yang bangun. Dengar nggak tahu kecapean atau kebluk kali. Mungkin karena kecapean kali bang ya. Bisa perjalanan jadi jauh ya. Yang untungnya sih yang si Ayan ini nggak bangun gitu doang. Mungkin itu pendaki yang hilang mungkin bang. Biasanya sih kalau biasanya gitu ya, maksudnya yang pernah dengar pengalaman orang, kalau yang pendaki hilang terus jasadnya nggak ketemuin, dia ngasih tahu kita tuh entah lewat mimpi, entah dengan ngikutin kita tapi berwujud manusia yang normal ya, nggak seserem itu. Iya, nggak seserem itu. Jadi gue sempat mikir kayak gitu, cuman gue nggak mau ambil pusing ya kan. Emang ini tempat dia ya kan. Yang salah malah kita ya kan, kenapa main ke tempat dia gitu. Tapi kan memang niat kita juga kan baik, cuman silaturahmi, cuman pengen ke puncak doang gitu. Dan lu tadi sempat bilang di malam itu lu nggak tidur nih bang? Nggak tidur. Setelah ngeliat makhluk kayak gitu sampai summit, sampai turun lagi pun sampai jam 12 malam ke sampai base camp itu nggak tidur loh. Ya bang, nih pas di saat lu udah menutup sleting tenda, lu masih kepikiran sama makhluk di depan itu bang? Kepikiran dan gue juga ya gue langsung mantatin gitu aja, mantatin tenda kan. Ngebelakangin dia lah. Iya, ngebelakangin. Dan gue di situ udah bacaan apa aja. Tapi lu sempat ngebangunin temen lu bang? Di pas udah itu? Sempet. Nggak bangun juga? Nggak bangun. Gue goyang-goyang si Ayen ya kan, kaki itu nggak bangun. Dan di situ juga pendakian itu emang gue sempat ketemu yang orang Ciledug 2 orang sama yang orang Bandung itu pas turunnya. Berarti di pendakian lu saat itu mungkin bisa dikatakan cuma rombongan lu doang yang naik doang, berempat. Dan ketemu lain. Pas turun itu, pas keesokan harinya orang Ciledug itu? Iya, dia baru naik, gue turun. Itu pun dia cuma berenam orang sih. 4 orang naik sampai puncak. Dan jalur itu nggak ada pendaki lain bang? Emang bener lu nggak ngeliat? Itu beneran jalur emang apa ya? Seneng sih ngeliat jalur-jalur gitu, puunannya gede-gede gitu. Cuman hawanya tuh beda ya? Kerasa banget. Nah hingga singkat cerita di keesokan paginya walaupun lu nggak tidur nih, nggak beristirahat, lu memutuskan buat summit ya sama teman-teman lu pada nih. Jam 7 berangkat bang ya? Iya, jam 7. Itu sampai perjalanan dari area camp sampai puncak nggak terjadi apa-apa bang? Alhamdulillah nggak jadi apa-apa, tapi di guanya drop. Oh iya, tadi lu juga sempat bilang. Iya, gua drop gitu. Terus ya kejadian ya lucu juga, temen gue gelinding. Itu bukan ditolongin malah diketawain. Iya. Emang kalau warga 62 emang kayak gitu bang, kalau teman jatuh nggak ditolongin dulu, ditawain dulu. Tawain baru ditolongin. Benar. Dokumentasi dulu. Iya, dokumentasi dulu. Yang penting freestyle dulu gitu kan. Hingga sampai di puncak jam 12 siang. Jam 12 siang. 12 siang sampai puncak. Tapi sempat foto-foto bang? Foto sebentar, karena emang badai juga sih. Badai, ngopi, udah jam 1 turun. Nah, ini bang, ada yang gue pengen lebih jelas lagi nih ya. Tentang pas tadi si Ayam ini, Ayam ya namanya? Ayan ini lagi bad mood lah ya. Lu mencoba menghibur nih dengan lu ngelihat akar pohon ya, kayak Tarsan gitu kan. Di situ sempet direkam bang. HP gue kan di Ayan. Yan, tolong dong rekam ya kan. Udah gue gerayutan. Itu nggak ada yang aneh, udah nih bang, udah jalan lagi. Itu nggak ada yang aneh.
pas sampai di Depok, pas diunjukin videonya, ternyata ada makhluk yang semalam yang itu semalam nemuin gue lu temuin. ada di belakang. Iya, tapi gue anehnya itu nggak ngimpi sama apa, nggak ada yang ngimpi gitu ya teman-teman gue, entah itu orang dibuang atau di mana. Biasanya kan ada Kayak bertanda-tanda gitu iya, ya. tanda-tanda gitu, itu nggak ada. Teman gue tidur nyenyak aja. Sampai sempat dikedarin juga gue selama sejam lah. Nah, ada yang gokil sih menurut gua Bang di sini. Di saat handphone lu berbunyi alarm azan. Padahal lu ngeliat nanti aja istirahatnya pas udah nyampe tenda ya. Niat gue sih suruh istirahat karena emang maghrib, Nah, kita jangan jalan. Minimal gitu. banget kita Iya. walaupun nggak salah kita hormatin lah ya. Iya, istirahat. Nggak taunya pas gue nengok ke belakang, itu tenda gue udah kelewat. Udah gue lewatin. Nah, Dan gue sempat berpikir, kok ini jalannya sini-sini juga gitu, muter sini-sini juga. Nah, si Ayan sempat ngangdu juga, kok lama banget bang. Ya ntar juga nyampe. Akhirnya pas bunyi alarm azan, niat gue kan suruh berhenti buat istirahat. Dia kan dia capek kan. Nggak taunya pas gue nengok ke belakang, dia ada di belakang gue kan. Itu tenda gue udah ada di belakang gue. berarti pas sebelum azan maghrib ini Nggak lu ngeliat. masih disasarin gitu Bang. Iya, nggak ngeliat sama Kayak sekali tuh ditut- tenda. Pandangan mata lu ini Iya, tuh kayak ditutup tutup buat ngeliat gitu. tenda ya. Heeh. Nah, pas setelah azan Bunyi azan, kebuka semua. dan ternyata tendanya ada di belakang. Di belakang udah lewatin. Gokil banget. Nah, nih Bang, nggak sampai di situ aja nih ya. Pas lu sampai base camp itu semua dikulas di situ Bang. Ngobrol-ngobrol. Basically ngobrol-ngobrol doang sih, Ah. ngobrol-ngobrol, tapi nggak ngobrol kejadian ya. Cuma Kejadian. tadi ada tempat teman lu yang langsung pulang duluan ya. Iya, pulang duluan itu dari campnya itu, turun duluan. Oh, turun dulu. Iya, beda sejam sih jaraknya itu. Dia nyampe jam 11, gue nyampe jam 12. Dan sempet anak-anak base camp situ, karena emang kenal kan, Bang Opik sama Firman juga udah jemput. Sama Bang Bontot itu udah jemput ke pintu rimba, baru mau naik. Akhirnya ketemu sama temen. Berarti aman lah gini. Nah, berarti pas lu sadarnya itu ketika udah di Depok ya Bang, udah lu pulang sampai Depok, lu ngeliat video itu, baru lu Baru bisa sadar. ngelihat bahwa saja ada yang ngikutin lu di video itu. Pas yang gerayutan itu. Tapi videonya masih ada Bang. Video udah kagak ada. apa udah ganti kan. Tapi Makanya kalau masih ada mah epic banget sih Bang, serius. sebenarnya sih banyak ya, cuman karena yang baru ingat ini doang yang masih ingat gitu, karena udah lawas juga. Oke nih Bang, thank you banget ya Bang Ale udah pengen berbagi pengalamannya di besok pagi nih Bang. Thank you banget ya Bang. Nah, Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini Bang, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan buat teman-teman pendaki, kalau bisa lebih di manajemen perjalanannya sama perlengkapannya lebih di safety-in lagi ya, biar kita bisa, walaupun kita nggak ngerti suhu pipa, seenggaknya perlengkapan kita tuh memadai buat badan kita. Nggak harus orang lain dulu dah, badan kita aja dulu. Mungkin itu aja sih. Nah, sedikit gue mau nambahkan di sini nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung, di kantor, di tempat kerja, di kehidupan kalian sehari-hari pun minimal banget 2, sopan sama santun. Insya Allah di kehidupan teman-teman semua ini bakalan sejahtera tentunya nih. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Ale pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Ale. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.